Air hijau ada yang beli. Terus sisanya tinggal segini. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Jadi video ini akan membahas tentang air hijau. Nah, jadi kan di klip pertama itu sudah saya terangin bahwa air hijau saya ada yang beli dan ini sisanya tinggal segini. Kenapa kok tinggal segini? Emang apa bedanya dengan air hijau yang lain? Jadi kebetulan ini adalah air hijau chlorella yang homogen, yang dia masih murni. Jadi hijaunya itu hijau jernih ya. Dan sebenarnya saya juga punya air hijau juga. Ini alga chlorella, cuman karena tadi habis saya tuang dan ini baru saya kasih air lagi, jadi kalau untuk dijual belum bagus guys. Dan ini kebetulan juga untuk saya kultur kutu air, jadi memang saya bedakan mana yang saya untuk kultur kutu air dan mana yang saya untuk jual. Jadi yang untuk jual saya fokuskan yang ini, yang masih murni, biar cepat hijaunya. Bicara tentang air hijau, sebenarnya ada dua produk yang mungkin menurut saya sih laris di saat-saat seperti ini ya. Yang pertama, pakan ikan hias terkait seperti kutu air, terus cacing sutra, terus jentik nyamuk. Nah, itu tiga makanan itu yang kebetulan sekarang lagi naik air, bukan naik daun tapi naik air. Jadi ada tiga komoditas yang kebetulan dicari. Nah, salah satu dari tiga itu ada yang namanya kutu air dan dia membutuhkan media hidup. Nah, untuk media hidup kutu air ini banyak sekali ya. Banyak sekali cara yang bisa kalian gunakan dan tips-tipsnya juga banyak sekali beredar di YouTube. Jadi kalian bisa cek aja di YouTube tentang media hidup kutu air. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kebetulan sekarang hari Kamis tanggal 8 Oktober ya. Iya, tanggal 8 Oktober. Sebenarnya bingung banget tadi mau bikin konten apa. Nah, kebetulan air hijau saya laku terus tinggal dikit. Nah, kayaknya ini bisa nih saya jadiin konten. Maka dari itu konten hari ini adalah seputar air hijau. Nah, untuk air hijau sendiri sebenarnya ada dua cara kalian bisa mendapatkan air hijau. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan alga chlorella. Ya jelas kalau mempersiapkan alga chlorella kalian harus membutuhkan starter, kemudian pupuk ya, sebagaimana kalian bercocok tanam lah. Cuman bedanya adalah ini menggunakan media air. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan green water. Kalian juga bisa menggunakan air bekas lele. Jadi air bekas lele pun juga sebenarnya bisa kalian jadikan memang bisa sebagai green water yang bisa kalian praktekkan juga. Cuman bedanya kalau chlorella kan dia cuma untuk media untuk memperbanyaknya itu mudah sekali, cuma menggunakan air sama pupuk aja. Tapi kalau untuk lele, untuk mendapatkan air hijau dari lele, kalian membutuhkan lele hidup, kemudian ya cukup aja sih lele aja sih. Kalian harus membeli lele hidup. Nah, untuk lele hidupnya itu ukuran yang seberapa ya bebas aja sih, yang penting kalian punya lele, taruh aja di kolam. Misalnya kalau kalian mau air hijau di wadah bak, berarti kalian simpan aja lele di air hijau di wadah bak itu sampai dia air hijau. Terus kira-kira berapa lama sampai air hijau? Menurut pengamatan saya tergantung dari cuaca ya. Kalau misalnya cuacanya bagus, biasanya akan hijau mulai di hari ketiga sih. Lele itu bisa menghijau. Tapi ya kayaknya sekitar 3 hari, seminggu lah, atau ya pokoknya 3 hari sampai seminggu. Misal kalian mau bikin air hijau dari ikan lele. Nah, di air hijau sendiri itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis guys, serius. Ini air hijau segini
air hijau chlorella sama pupuknya aja itu saya jual di Tokopedia itu 25.000, dan alhamdulillah ada aja yang beli, yang kadang-kadang belinya itu nggak cuma satu, padahal satu orang satu ini tuh bisa cukup 20 liter gitu kan, jadi 20 liter starternya, tapi ada aja yang beli sampai 2 paket. Nggak tahu mereka mau bikin berapa banyak atau mungkin mau dijual lagi, bebas aja sih, terserah. Yang jelas ketika di masa pandemi ini, selain kita bisa jualan ikan, kita bisa jualan kutu air, kita juga bisa jualan air hijau. Dan faktanya memang seminggu belakangan ini air hijau itu banyak sekali peminatnya ya. Kalian bisa cek aja nanti di akun Tokopedia saya. Ini dia akun Tokopedia saya. Jadi saya menggunakan akun Tokopedia super seller, dan kita lihat, nah ini ada order yang siap dikirim atas nama Saiful Anwar, dan dia beli paketnya itu 2 paket ya, dia beli 2 paket dengan harga total sama ongkir 70.000. Nah terus yang sedang dalam pengiriman, kita cek dulu yang sedang dalam pengiriman. Nah ini juga mana ya, siap kirim. Nah untuk yang dalam pengiriman ada juga atas nama Arya Aditya. Dia juga pesan air hijau juga tuh, pesan air hijau dikirim ke Tangerang, totalnya sama ongkir 43.000. Terus tadi yang pesanan selesai ada Syah Rahman, dia beli pupuk, terus ada Pingardi, terus Timotius, terus Stefani, terus Ton Rosiano, terus mana lagi ya, nah ada, oh ini lagi, dia repeat order Syah Rahman, banyak sekali Syah Rahman. Oke, itu tadi daftar-daftar orang-orang yang membeli air hijau di saya. Sebenarnya untuk air hijau sendiri ya banyak sih, kalau kalian lihat di Tokopedia itu banyak banget yang jual air hijau, bahkan beberapa macam harga. Cuman bedanya adalah kualitas sih. Jadi saya udah pernah ngecek, sengaja saya coba beli ke mereka dengan harga sekian, dapatnya apa aja gitu. Ada yang dapatnya cuma air doang, terus ada yang dapatnya air doang tapi kualitasnya kurang bagus, ada yang dapatnya ukurannya sedikit banget tapi kualitas chlorellanya itu bagus banget, makanya cuman bedanya adalah ketika mereka itu menjual, mereka hanya jual airnya aja, mereka nggak jual paketan untuk kulturnya. Nggak tahu juga alasannya kenapa, mungkin takutnya orang-orang yang beli air hijau yang sudah maksudnya ketika orang beli air hijau dan kita kasih paketan kulturnya, mungkin nanti mereka bisa ikut menjual di Tokopedia, mungkin jadi pasarnya makin rame. Saya juga nggak tahu, yang jelas kalau saya sih nggak peduli ya, karena emang rezeki itu udah Allah yang ngatur, dan ya faktanya alhamdulillah masih laku-laku aja. Bahkan seminggu terakhir ini penjualan air hijau itu banyak banget. Ngomong-ngomong tentang air hijau, jadi untuk mana jual kutu air sama air hijau? Yang jelas untuk sekarang kutu air itu sangat diminati sekali ya. Jadi kalau kalian bisa mengkultur kutu air, itu potensi feedbacknya itu cepat dan besar juga. Gampang aja sih kayaknya jual kutu air, tinggal tulis pengumuman aja atau ngeprint spanduk, tulis jual kutu air. Insya Allah sih semua orang yang punya ikan cupang pasti datengin. Pengalaman di saya gitu, saya kan sebelumnya tuh belum berani nih nulis kutu air gitu. Pas berani nulis kutu air, sedia kutu air, banyak banget yang datang ke sini. Malah stok saya kurang gitu. Ada orang yang beli, pas dicek, aduh tinggal sedikit. Paling juga saya jual, biasanya kan satu takar itu 5.000, paling saya jual itu 2.000-an gitu. Yang penting bisa orang yang datang itu nggak kecewa, mereka
tetap kebagian kutu air. Nah, mungkin video kali ini, oh iya, saya mau nunjukin air hijau yang dibuat pakai ikan lele. Saya juga punya contohnya juga, kebetulan lagi praktek. Udah ada di belakang rumah saya kebetulan. Nah, ini adalah wadah ikan lele yang memang saya peruntukkan untuk saya ambil air hijaunya. Nah, ini masih butek ya. Ini ikan lele sekitar ada 5 ekor ikan lele. Jadi baru saya taruh sekitar 2 hari yang lalu. Dan ini sebenarnya wadah kutu air. Wadah kutu air, cuma karena air hijau saya yang di depan rumah itu sedikit banget untuk wadah sebesar ini. Daripada saya nuangin banyak air hijau, udah saya tuangin lele aja deh, biar nanti paling 3 hari saya angkut. Biasanya nanti airnya itu akan menghijau sendiri. Nah, baru kita tebar kutu airnya. Nah, untuk kalau pakai air hijau seperti ini, kalian bisa panen di hari ke-3 atau ke hari ke-7 itu biasanya udah banyak, nanti kita serok-serokin lagi. Nanti kalau airnya udah jernih, dibuang, masukin lele lagi. Oke, ulangi aja tuh, masukin lele lagi. Terus kalau udah 3 hari apa beberapa hari, diangkut lelenya, masukin starter kutu air lagi, nanti banyak lagi. Udah gitu aja prosesnya, berulang-ulang. Tutup lagi, ditutup, soalnya saya pernah miara kemarin tuh pada loncat lelenya, pada hilang. Pusing lagi. Mungkin itu aja video singkat kali ini. Buat kalian yang kebetulan nonton video ini dan belum klik tombol subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe kalian adalah penyemangat bagi saya untuk bikin konten-konten lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.